Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 5 Desember 2021, disampaikan Dian Beni Yuda dan Suryatini. Pekan ini kami menyoroti berbagai peristiwa aktual, persiapan MTQ, kebencanaan, dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Senin 29 November 2021, RRI Sintang melaksanakan upacara hari ulang tahun Korpri ke-50 tahun 2021 di halaman RRI Sintang dengan menerapkan protokol kesehatan. Kepala Stasiun RRI Sintang, Dr. Andus Apral Miswirawan MM, menyampaikan di tengah realitas kondisi bangsa saat ini, berbagai tantangan yang menuntut setiap insan warga negara secara konsisten berusaha memberikan kontribusi terbaik kepada kemajuan bangsa tidak terkecuali Korpri. Di usia yang genap 50 tahun, Korpri telah menjadi wadah yang kuat terus bersinergi demi membangun nasional. Meski disadari bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa sulit karena adanya virus COVID-19 yang melanda. Kendati demikian, Korpri dengan semangat ASN bersatu, Korpri tangguh dan Indonesia tumbuh. Ketua 2 Panitia Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021, Justinus mengatakan saat ini terdapat 8 hotel yang sudah dicek, semuanya sudah memenuhi standar dan persyaratan yang diminta untuk para kafilah MTQ. Hotel-hotel ini diperuntukkan tamu istimewa dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Panitia MTQ, kata Justinus, berupaya memberikan pelayanan terbaik sehingga menimbulkan kesan yang baik bagi para kafilah selama di Sintang. Ada beberapa yang memang masih kurang, tentu kita minta untuk dipersiapkan, diperhatikan mulai dari kebersihan, keamanan, ya. Ini kita minta supaya ya hotel-hotel untuk mempersiapkan dan menyediakan hal tersebut, termasuk air bersih. Apalagi tamu-tamu kita ini kan tamu-tamu dari kabupaten lain. Nah, sehingga kita harapkan juga ya para dari hotel-hotel ini juga ya semuanya saling berkompetisi lah, berlomba-lomba untuk mempromosikan. Kabupaten Sintang terus melakukan berbagai persiapan dalam mensukseskan kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021, diantaranya mempersiapkan lokasi dan tempat penyelenggaraan kegiatan perlombaan yang akan dilaksanakan 11 hingga 17 Desember 2021. Ketua 5 Panitia Pelaksana MTQ ke-29 yang juga selaku Ketua Seksi Sarana Prasarana dan Pembangunan Mimbar Utama Zulkarnain mengatakan perkembangan terkait kondisi kesiapan lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan MTQ, pihaknya juga telah melakukan pembangunan panggung utama di Stadion Baning. Masyarakat Kabupaten Sintang mulai terserang penyakit pasca banjir. Selain ISPA dan penyakit kulit, warga juga terserang demam berdarah dengue. Untuk kasus penyakit diare, sebelumnya mengalami peningkatan, dan saat ini jumlah kasus diare sudah menurun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Hari Sintolino mengatakan, kondisi pasca banjir ini muncul kasus baru yaitu demam berdarah. Sudah terjadi 38 kasus demam berdarah yang tersebar di beberapa wilayah kerja puskesmas. Pihaknya melakukan fogging ke sekolah-sekolah di Sintang dan juga lingkungan rumah warga dilakukan secara bertahap. Untuk kasus DBD memang meningkat setelah pasca banjir sudah dari sekitar 2 minggu yang lalu lah. Sudah meningkat. Sekarang total kasus di Kabupaten Sintang sudah 38 kasus DBD. Nah, ini sekarang masih berkisar di gatal-gatal. Kalau yang diakibatkan oleh banjir, gatal-gatal, batuk pilek masih. Tapi kalau diare itu sudah enggak. Kodim 1205 Putu Sibau Kabupaten Kapuas Hulu menggelar vaksinasi COVID-19 secara keliling dengan mendatangi rumah warga di setiap RT di Kecamatan Putu Sibau Selatan dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Komandan Kodim 1205 Putu Sibau, Letnan Kolonel Infantri Jemi Oktis Oil mengatakan, kegiatan vaksinasi keliling sudah berjalan selama 2 pekan bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengikuti vaksinasi karena vaksinasi keliling
keliling dilaksanakan sampai ke daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kendala lain. Menurutnya, sebelum vaksinasi keliling dilaksanakan, masing-masing Babinsa memberikan pemahaman dan sosialisasi seputar vaksin kepada masyarakat, sehingga saat tim vaksin terjun ke lapangan, antusias masyarakat mengikuti vaksin cukup tinggi. Juru bicara anggota Badan Anggaran Rancangan Peraturan Daerah DPRD Sintang, Sandan, mengatakan karena kondisi anggaran di RAPBD Kabupaten Sintang yang sulit, maka perlu perampingan dengan peleburan OPD. Hal tersebut dikatakan Sandan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan 3 tahun 2021 dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan anggota DPRD Sintang, dan pendapat akhir Bupati Sintang atas nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang tahun 2022 di Gedung DPRD Sintang Selasa 30 November 2021 sore. Sandan juga mengatakan pencadangan anggaran untuk P3K tidak diperkenankan untuk anggaran lainnya. Selain itu, guna percepatan penyerapan anggaran, diharapkan kegiatan dilakukan di triwulan pertama yang menyangkut kegiatan fisik, baik melalui penunjukan langsung maupun lelang. Oleh sebab itu, Badan Anggaran berpendapat agar OPD-OPD dirampingkan dan digabungkan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Yang kedua, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Yang kelima, Dinas Informasi dan Komunikasi, serta Dinas Kesbangpol digabungkan ke Setda. Pencadangan anggaran yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji P3K tidak boleh dipergunakan ataupun digeser untuk belanja lainnya. Sementara PLH Bupati Sintang saat itu, Yosefa Hasnah, mengatakan selama pembahasan RAPBD 2022 terjadi dinamika yang cukup dinamis, terutama pada pembahasan teknis. Untuk itu pihaknya memohon maaf bila dalam pembahasan tersebut terdapat hal yang kurang berkenan. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah tersebut terdapat defisit anggaran sebesar 11.550.432.470 rupiah. Ketiga, pembiayaan. Untuk menutup defisit anggaran tersebut di atas adalah dengan pembiayaan neto yang berasal dari selisih penggunaan perkiraan penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar 11.558.432.470 rupiah. Jumat 3 Desember 2021, Bupati Sintang Jarod Winarno melantik Yosefa Hasnah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang. Pelantikan Yosefa Hasnah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta dan Surat Keputusan Bupati Sintang tanggal 1 Desember 2021. Bupati Sintang dalam amanatnya menyampaikan bahwa kontinuitas pembangunan merupakan hal yang penting. Pada Senin 29 November 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih terendam banjir. Bahkan debit air di 2 kecamatan naik dengan kedalaman bervariasi berkisar 1 hingga 2 meter lebih dari permukaan tanah. Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, Gunawan, menjelaskan kecamatan yang masih terendam banjir merupakan sejumlah kecamatan pesisir sungai, yaitu Kecamatan Semitau, Badau, Bunut Hilir, Silat Hilir, Jongkong, Suait, Batang Lupar, Selimbau, dan Embalo Hilir. Akibat banjir yang terjadi di 9 kecamatan tersebut, terdapat 70 desa terendam menyebabkan 6.574 rumah terdiri dari 14.054 kepala keluarga dengan 45.279 jiwa dan 301 fasilitas umum terdampak. Kita kan sudah meminta kepada camat terkait dengan mungkin terkait pengungsi mungkin sudah haruskan menyiapkan di tempat masing-masing kecamatan, tapi sampai saat ini belum ada yang mengungsi. Mungkin masih di kondisi di lapangan mungkin masih kondusif lah intinya, walaupun ada sebagian rumah yang sudah memang masuk air. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat mengingat kondisi ini masih berlanjut beberapa hari ke depan terkait dengan intensitas hujan tersebut. Tentu kita mengharapkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daripada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sintang mencabut masa tanggap darurat bencana alam banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang tanggal 30 November 2021 dan tidak akan diperpanjang lagi dengan memperhatikan kondisi banjir yang hanya tersisa 2%. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan, dengan selesainya masa tanggap darurat, maka Bupati Sintang akan mengeluarkan surat keputusan Bupati Sintang tentang transisi darurat menuju pemulihan bencana alam banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang, serta surat keputusan Bupati Sintang tentang pembentukan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana. Terhitung dari tanggal 1 Desember sampai 28 Februari, fase transisi darurat pemulihan bencana banjir. Selanjutnya, kami melaporkan kondisi objektif banjir sampai terhitung hari ini, tanggal 30 November. Masih ada 4 kecamatan yang dalam kategori masih bencana banjir, yaitu 17 desa, terdiri dari Sintang 11, Kelam Permai 1, Ketungau Hilir 3, Sepau 2. Jumlah kakak yang mengungsi yaitu 11 kakak dan jiwa yang masih mengungsi 41 jiwa. Sampai hari ini kami laporkan korban banjir yang meninggal sebanyak 4 orang. Lokasi pengungsian masih ada 1 di Ketungau Hilir. Kita pastikan 98% kondisi banjir kita menuju kepada kondisi yang normal dan memasuki fase transisi menuju pemulihan. Nah, setelah berakhirnya darurat kondisi tanggap darurat bencana banjir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka kita memasuki pasca banjir. Dalam pasca banjir itu ada kegiatan yang diamanahkan dalam undang-undang itu, yaitu kita sebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabar membanggakan datang dari anak asal Sintang yang lolos dalam ajang pencarian bakat sepak bola usia muda Seleksi Gala Siswa Indonesia GSI dari Kemendikbud dan Ristek Dikti. Sebelumnya terdapat lebih dari 6.000 anak dari 33 provinsi dari berbagai sekolah setingkat SMP di Indonesia yang mengikuti ajang ini. Kemudian mengerucut menjadi 102 pemain. Dari 102 pemain ini, Kabupaten Sintang lolos seleksi 5 orang. Pelatih Gelora Sintang, Adito Risti Kurniawan alias Coki mengatakan, anak-anak didiknya ini dilatih sejak usia 9 tahun. Mereka merupakan siswa di SMP Negeri 1 Sintang, mewakili Kalimantan Barat mengikuti seleksi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari 102 anak, mereka masuk dalam 30 pemain terbaik. Itu mereka diseleksi lagi, diperkecil dan menjadi 11 pemain terbaik, yaitu yang lolos dari mereka berlima itu hanya Rafa Al-Kahfi. Untuk mereka yang 11 ini Bang, itu mereka jalurnya itu nanti Seleknas U16 Timnas. Gelaran turnamen Sintang Futsal Championship 2021 resmi berakhir pada Selasa 30 November 2021 malam. Pada kategori putri, perebutan peringkat ketiga dan keempat antara AAFC, tim asal Kabupaten Sintang, melawan Putri Kapal dari Kabupaten Melawi dan berakhir dengan kemenangan dari AAFC. Di kategori pelajar, bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat antara Stemsa Ramda Melawi melawan Patimura, dimenangkan oleh Stemsa Ramda Melawi, sehingga Stemsa Ramda berhak menempati posisi ketiga dan Patimura di posisi keempat. Sedangkan di kategori umum, perebutan peringkat ketiga dan keempat antara tim Yanusa melawan tim Suka-Suka dengan kemenangan dari tim Yanusa. Sementara itu, untuk perebutan juara 1 dan juara 2 di kategori putri, Baby Twin B melawan NN Angel. Sedangkan di kategori pelajar, perebutan juara 1 dan 2 antara King Salman melawan Semeksa Alianyang dan dimenangkan oleh King Salman dari Man Sintang. Kepada RRI, Dian Mazendra, Ketua Turnamen Sintang Futsal Championship 2021 mengatakan, turnamen yang sempat mengalami jeda lebih dari seminggu karena banjir yang melanda Kabupaten Sintang dan Melawi ini akhirnya memunculkan juara di kategori paling bergengsi dan paling dinanti para pecinta futsal di Sintang, yakni kategori umum, yaitu mempertemukan tim JSFC Macan Kayan yang berhasil menumbangkan Galacticos 27B dengan skor 3-1.
malam final. Memang itu antusias anak-anak futsal dari pemain sampai penikmat yang hanya menontonnya itu sangat luar biasa. Awal pendaftaran saja sudah booming, sudah membludak gitu kan. Terbukti di puncaknya semalam itu luar biasa. Di kategori umum putra, JSFC melawan Galacticos 27B. Kalau dari segi kualitas sama. Skor akhir itu 3-1 keunggulan JS. Babak pertama ketat, babak kedua kita banyak ngisinya itu. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 5 Desember 2021. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Suryatini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Demikian tadi telah kita ikuti Buletin Sepekan Produksi RRI Sintang. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.